Sapaan Gembala, Senin 15 Maret tahun 2021. Tema kita tentang Israel Sang Pelayan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca Yesaya 49 ayat pertama sampai dengan yang ke-6, maka kita akan menemukan perkataan yang mengatakan bahwa Israel adalah terang bagi bangsa-bangsa lain. Nah, jika kita bicarakan tentang terang, jika kita bicarakan tentang bahwa Israel adalah bangsa pilihan dari Tuhan, maka sepertinya kesannya bahwa Israel ini dikhususkan. Israel itu seperti punya privilege bagi bangsa-bangsa lain. Padahal Tuhan memberikan bahwa Israel adalah bangsa pilihan dari Tuhan bukan untuk dikatakan bahwa orang Israel ini lebih baik atau dikagumi oleh bangsa lain. Ingat yang pertama bahwa Allah bisa memakai bangsa lain, bangsa manapun, untuk bisa menjadi umat pilihannya. Bukan karena bangsa Israel lebih baik dibandingkan yang lain. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesaya 49 ayat pertama sampai dengan yang ke-6 ini juga adalah sebuah kritikan bagi orang Israel, bangsa Israel, bahwa mereka hanya sekadar menjadi hamba Allah. Mereka menjadi hamba Allah tetapi tidak mau mengambil resiko, berada dalam zona nyaman. Mereka menikmati dan mengagung-agungkan bahwa mereka adalah bangsa umat pilihan Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada kekhususan pada saat bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan bangsa Israel dengan bangsa lainnya. Tapi Tuhan mempercayakan bangsa Israel dapat menjadi bangsa yang besar, sama seperti janji Tuhan kepada Abraham. Bangsa yang akan menerangi bangsa-bangsa lain. Ini berarti bahwa bangsa Israel diberikan tugas yang tidak mudah. Kenapa dia harus membawa bangsa lain untuk menjadi bangsa yang mengenal Tuhan? Bangsa yang mengetahui Allah melalui setiap kata dan tindakan dari bangsa Israel. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, undangan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bagi bangsa Israel ini adalah harusnya menjadi sebuah anugerah. Kenapa? Karena disampaikan pada saat Israel sedang terpuruk dalam hidupnya. Mereka bagaikan buluh yang patah yang terkulai dan sumbu yang mulai pudar nyalanya. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Ini memberitahukan kepada kita bahwa terang tidak harus selalu dalam kondisi yang ideal. Terang itu harusnya bisa ada atau bahkan ada pada saat kondisi yang tidak ideal sekalipun. Nah, sebagai seorang pelayan kita belajar. Sebagai seorang pelayan kita belajar bagaimana kita bisa memahami bahwa terang itu bukan milik kita, melainkan milik Tuhan semata. Karena itulah pada saat Nabi Yesaya menubuatkan tentang kehadiran terang yang sejati, yaitu Kristus. Bagaimana Kristus memberikan contoh kepada kita semua bagaimana dia adalah sang pelayan dan bagaimana dia adalah sang terang yang membawa orang-orang lain untuk menuju kepada Allah yang sejati. Nah, oleh karena itu kita belajar. Pada saat kita belajar Israel adalah seorang pelayan yang tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Kita belajar dari Kristus bagaimana dia melakukan apa yang seharusnya bangsa Israel lakukan. Kita harus belajar untuk bisa mengambil resiko di luar kenyamanan kita. Pada saat kita menjadi pelayan berarti kita harus dengan rendah hati bahwa bukan kita lah yang terpenting. Lalu pada saat kita menjadi terang, kita harus menjadi terang dalam kondisi yang tidak ideal sekalipun. Dan yang terakhir, yang utama
adalah biarlah kita menampilkan apapun yang kita lakukan kepada terang yang sejati, yaitu Kristus. Tuhan memberkati kita.